saya, tapi nanti setelah saya selesai bicara. Ibaratnya Gitu tuh gini Bang Ciko. dong. Mohon maaf ya Jangan Bang gitu Ciko ya. dong. Kayak tadi Bang Ciko, kayak tadi ibaratnya gini. Apa yang Bang Ciko sampaikan semua saya dengar. Nah, jadi ibaratnya gini juga apa yang disampaikan Unirifa, ditunjukkan datanya dan segalanya apa yang dibahas. Gini loh. Oh, ternyata Bang Ciko enggak Silakan, ini. lanjut. Enggak, ternyata Bang Ciko enggak setuju. Nanti Bang Ciko paparkan. Oh, gini ketidaksetujuannya kan lebih indah, kondusif, enggak saling kan gitu. Oke, sekarang ke Unirifa dulu, setelah itu Bang Ciko. Oke, setuju ya Bang Ciko ya? Terima aja dulu kayak saya tadi. Oke, Bang Ciko, kita serahkan ke Unirifa. Silakan Uni. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Orang yang paling berhak mentafsirkan perjanjian lama atau kitab Torah tentu adalah orang-orang yang memahami bahasa aslinya. Daman di mute dulu, Daman berisik. Daman diturunkan nanti ya. Noisawa. Oke, thank you. Jadi kalau seandainya kamu tidak menerima apapun yang saya sampaikan, itu hak kamu, itu urusan kamu. Ya, kita di sini tidak harus paksakan paradigma. Nah, Rabi atau Rashi atau para petinggi atau para ulama dari kalangan Yahudi itu bahkan mengambil dalam halakah, kamu tahu halakah? Itu adalah hukum-hukum pernikahan dalam kepercayaan orang Yahudi. Itu boleh menikahi anak umur 3 tahun lebih 1 hari dikarenakan apa? Karena mereka mengambil dari dalil Ishak ini, mereka yang mentafsirnya. Jadi gitu ya, kitab suci itu kalau kamu pikir segala sesuatu itu harus diimani karena tertulis, ya saya minta nanti tulisan Trinitas mana dalam Bible, nggak ada. Kenapa kalian imani? Kan aneh ya. Jadi jangan punya standar janda ya, jangan punya standar janda. Oke, saya ulangi. Saya akan kasih datanya. Saya ambil dari sarapan pagi biblikal ya. Oke, saya akan tunjukin sama kamu ya, ini ya. Ini adalah literasi yang harusnya objektif. Kenapa? Literasi ini membantah pernikahan Ishak seharusnya. Tetapi yang kita butuhkan adalah kutipan-kutipan berita wahyu terkait tentang keyakinan orang-orang Yahudi. Tentu yang lebih berhak, tradisi Yahudi ini, mereka yang lebih berhak mengimani, mereka yang lebih berhak mentafsir kitab suci mereka. Karena kalian dapat terjemahan kitab yang bahkan kalian tidak punya Torah BLP-nya ya. Nah, usia pernikahan bagi wanita di kalangan tradisional Yahudi adalah pada usia muda. Hal ini tergambar dari buku tulisan Philip King and Lawrence Steger, Life in Biblical Israel. Cetakan Westminster, John Knox Press, ini Louisville ya. Ini adalah literasinya. Ya, footnote-nya lah kira-kira ya, atau body note lah, tahun 2001 halaman 37 sebagai berikut. In ancient, nggak sorry ya, bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus. Israel girl married in their teens, even early teens. Di Israel zaman dulu anak-anak perempuan menikah di usia remaja, bahkan di awal remaja. Pertanyaannya berapa pasti umur yang dimaksud? Bisa kita buka dalam catatan sejarah dari James Snell dalam bukunya Everyday Life in the Holy Land. Nah, cetakannya Society for Promoting Christian Knowledge, London 1913 halaman 223. Ini kita butuh kutipan ini. Jadi di sini gadis-gadis dikawinkan di 11 atau 12 tahun usia. Meskipun hal ini bukan batasannya. Mereka sering menikah juga di usia 9 tahun. Jadi wanita Yahudi zaman dulu mereka bahkan menikah di usia 9 tahun. Jadi pernikahan di usia dini 11, 12 tahun bahkan 9 tahun adalah memang hal lumrah dalam diperbolehkan tradisi mereka. Ini sarapan pagi biblikal menjawab tuduhan bahwa Ishak adalah pedo ya. Artinya ini adalah kutipan-kutipan objektif. Seharusnya Rita Wahyu membela Ishak di sini bukan pedo, tapi dia justru menawarkan kepada kita, menyajikan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi memahami kitab mereka. Ya, aneh sekali ketika orang Kristen lebih memahami kitab Torah ketimbang orang Yahudi, kan lucu. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, pernikahan anak-anak itu sangat mungkin terjadi dalam agama Yahudi karena usia menikah yang sangat rendah untuk perempuan. Sebuah katana, ya, sebuah katana secara harfiah berarti sedikit satu adalah gadis antara usia 3 tahun dan 12 tahun ditambah 1 hari. Katana, nih ini poin saya ya. Katana sebuah benar-benar tunduk pada otoritas ayahnya dan ayahnya bisa mengatur perkawinan untuknya tanpa persetujuan dirinya. Ini ada di dalam, ini dia literasinya. Silakan kalian cross check sendiri. Yang kedua, hal tersebut juga diperkuat penjelasan dalam HTTP blablabla segala macam sebagai berikut. Ya, kita baca Indonesianya. Sarjana Yahudi, dengar ya, ini bukan sarjana Muslim. Sarjana Yahudi dan Rabi dianjurkan pernikahan sebelum masa puberitas, tetapi pada saat yang sama dalam kasus luar biasa, anak perempuan usia 3 sampai 12 tahun, usia legal persetujuan menurut halakha dan mungkin dikawinkan oleh ayahnya. Silakan buka keterangan tersebut, bla bla bla, ini keterangannya ya. Encyclopedia Jews ya. Jews Encyclopedia ya. Kemudian
Jadi, pernikahan usia 3 tahun adalah hal yang resmi dan disetujui menurut Halakha, yakni kumpulan hukum-hukum agama Yahudi berdasarkan Torah yang tertulis maupun tradisi lisan yang terdiri dari 613 mitzvot, hukum Talmud dan Rabi berikutnya, dan adat istiadat disusun dalam Shulchan Aruch atau siap table, tapi lebih dikenal sebagai kitab hukum Yahudi. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, kepemilikan anak oleh orang tua mereka juga diberi sanksi agama dalam ajaran baik Talmud dan Alkitab. Rus 1880 menyatakan bahwa Talmud mengajarkan bahwa seorang gadis 3 tahun 1 hari bisa bertunangan melalui tindakan hubungan seksual. Sorry ya, 3 tahun lebih 1 hari boleh berhubungan seksual ya guys. Nah, di sini ya, ini siapa yang bilang ini? Ini dia literasinya ya. Rus 1880 body note-nya ini. Nah, Edward Henry also accused the same statement made previously. Sorry kalau salah ya. Ini Sanhedrin 55B ya, Sanhedrin ya. Sanhedrin 55B. Baru kita baca lagi di sini, teman-teman ya. Ini boleh saya Oke. potong sebentar nggak? Jangan, Mohon maaf banget. biarkan Mohon saya maaf selesai. banget. Saya tidak suka ketika saya sedang kajian, karena ini edukasi dan informasi untuk orang-orang, bukan buat Anda saja ya. Ini room public ya. Saya tidak mau dipotong biar nak terjadi kesalahpahaman. Bentar Bang Ciko, bentar lagi tugas Bang Ciko untuk menjelaskan gitu. Terlalu bertele-tele menurut saya. Oh, ini Langsung tidak aja bertele-tele. ke inti. Justru Iya, saya iya, membawa iya. data. Kalau Sebut bertele-tele ayat, itu langsung yang dari ditanya Alkitab. apa? Saya sudah jawab tadi ya. Saya bukan memuaskan hawa nafsu Anda dalam menjawab pertanyaan Anda, bukan. Waduh, Saya di sini bicara nafsu adalah lagi. seorang yang sedang membacakan literatur. Saya berupaya akademis. Kalau Anda bosan ya turun, nggak apa-apa. Saya kan di sini juga nggak disalahin host. Yang ngantuknya tidur dong, tidur dong. Hal ini diizinkan untuk memiliki hubungan seksual dengan seorang gadis 3 tahun dan 1 hari. Ini dalam Yebamot 57B, 60B, Abodazara 37A. Ketobot, ketika seorang pria dewasa memiliki hubungan dengan seorang gadis kecil, itu adalah apa-apa ketika gadis berusia kurang dari 3 tahun adalah sebagai jika seorang menempatkan jari. Waduh, ini udah bahasa vulgar ya guys. Bahkan caranya pun boleh diajarkan, dimasukin jari. Oh my god. Ya. Kemudian kita lihat Imam Anglikan Herbert Danby dalam kitab The Mishnah, diterjemahkan dari bahasa Ibrani dengan pengantar penjelasan catatan singkat, mengatakan bahwa seorang gadis berusia 3 tahun dan 1 hari bisa bertunangan dengan saudara suaminya, dan saudara suaminya bisa melakukan hubungan intim dengannya ya. Masalahnya ini dia yang kalian mau bahas. Masalahnya, dari mana mereka menetapkan batas minimal usia pernikahan wanita adalah 3 tahun? Ternyata mereka mengambil dari sejarah pernikahan Ishak dengan Rebeka atau Ribka. Menurut catatan yang ada dalam agama Yahudi, Rebeka yang merupakan ibunda Yakub menikah di usia 3 tahun. Mari kita simak catatan-catatan di bawah ini untuk mengetahuinya. Ini dia yang saya maksud. Kalau Torah itu diterjemahkan oleh orang Kristen, apa kapasitas kalian, Oten? Kalian cuma punya terjemahan doang. Sementara kalau bicara Rabi Yahudi, tradisi Yahudi, kok kalian bantah mereka yang memiliki kitab mereka? Mereka lebih paham kitab mereka dan mereka menjalani kehidupan mereka. Aneh kalian, ya. Lalu kita bahas di sini. Menurut perhitungan yang dibuat oleh Rabbi Solomon Izhaki alias Rashi, terkenal dihormati skolar Yahudi, Rebeka berusia 3 tahun ketika ia menikah dengan Ishak. Komentar Rashi pada Kejadian 25-20 mengatakan, berusia 40 tahun pada saat Abraham datang dari Gunung Moria, dia diberitahu bahwa Rebeka telah lahir. Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Sarai meninggal, dan dari waktu Ishak lahir sampai pengikatan Ishak ketika Sarai meninggal 37 tahun, karena ia berusia 90 tahun ketika Ishak lahir dan 127 ketika dia meninggal. Seperti yang dinyatakan di dalam Kejadian pasal 23 ayat 1, 127 tahun kehidupan Sarah, sehingga umur Ishak saat itu 37 tahun. Dan pada saat itu pula Rebeka lahir. Dia menunggu sampai Rebeka sudah siap untuk hubungan 3 tahun dan kemudian menikahinya. Ini dari kitab Kejadian Raba 57 verse 1 ya. Nih. Dan ini juga disampaikan oleh Johanan Butros Sitis Rashi, Rebecca was 3 years old when she married Ishak. Bukan umat Islam yang bilang, coy, bukan tuduhan umat Islam. The Zohar which is translate ya. She was 3 years old when he embraced ya. Here the youngest legal age a female can be married. Ya, oke, ini dia. Jadi bukan kami umat Islam. Sorry ya, bukan kami umat Islam yang membawa narasi ini ya, dan bahkan ini bukan tuduhan, tapi ini adalah keyakinan dari orang Yahudi. Thank you so much for your attention. Oke, terima kasih, itu penjelasan daripada Uni dengan segala data-datanya. Oke, ini penonton nggak boleh langsung, oh itu benar, nggak bisa.
Karena apa? Itu keimanan Bang Ciko. Oke, Bang Ciko silakan mempertanggungjawabkan. Jikalau seandainya beda pemahaman, Bang Ciko bisa paparkan. Silakan Bang Ciko, kita besarin Bang Cikonya. Silakan. Rifa. Tanya dulu nggak sama Uni? Saya minta ayat Anda. Apa ini Bang Ciko apa Oma dulu nih? Silakan Sui dulu nih. Saya aneh ya ini. Enggak sebentar aja Mas, saya sudah ngantuk ini. Oh yaudah, Oma bentar lagi ya, bentar ya. Oma bentar lagi ya. Bang Ciko dulu. Silakan Bang Ciko. Terlalu apa ya? Terlalu bertele-tele, terlalu kemana-mana. Saya minta dalil, sebut aja ayat di Alkitab di mana. Nggak mungkin lah setiap pertanyaan itu dijawab dengan yes Loh, atau Tadi tidak. dia ngomong saya diam. Gimana nih Bang? Aneh. Zaman. Tadi dia ngomong saya diam. Oke, kita serahkan Bang Ciko. Oke, silakan Bang Ciko. Nah, ada cepat Substansi, silakan. bahas substansi, jangan malah curhat. Aduh, Anda skandal Anda aja belum jelas. Jadi gimana ini? Makanya Anda ngomong. Yang saya nggak ada diam. bahas skandal siapapun Sekarang di saya sini. ngomong, Anda diam. Malah kabur nyerang pribadi, ketahuan banget nggak mampu membantah argumen saya. Malu. Ya udah diam. Bang Ciko bisa dijelasin dengan Kok malu? sesegera mungkin. Makanya diam dulu gitu loh. Saya ngomong dia diam dong. Iya dong. Oke, Poin silakan, langsung, silakan. biar nggak buang-buang waktu. Katanya ngantuk, Anda tidur, yang bosan. bertele-tele kok gimana sih? Tuh gimana? Saya mau ngomong dia ngomong Pak. Gimana ini? Cepat ngomong terus. Dah ngomong terus. Kami diam nih kalau Anda ngomong. Ini dari tadi. Dah lanjut. Itu yang Anda bawakan apa? Saya minta ayat di Alkitab. Kan kau sendiri tadi yang ngomong tidak ada. Terus kenapa kau tiba-tiba bilang 3 tahun? Kalau Nabi mau 6 tahun saya bisa tunjukkan. Jelas tertulis. Itu pun kalian sangkal. Nah, kan Di dia ngomong Al-Quran lagi, ayatnya Bang, nabiku menikahi anak umur 6 tahun. Tunjukin ayatnya dalam Al-Quran nabiku menikahi istrinya umur 6 tahun. Hadis. Oh, Sorry. giliran kau. Kalau kau minta dalam kitab kau boleh. Kalau aku Loh. kasih dalam rasi nggak boleh. Itu hadis Mana punya kau? Anda. Hadis Hadis apa punya artinya Anda, hadis? bukan? Hadis apa artinya apa hadis? Loh, perkataan Muhammad itu kisah Nah, Muhammad. Gimana? hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan Anda kepada nggak usah Nabi Muhammad. ngajarin Sementara saya, kami Pak. kitab suci kami Aduh, adalah Pak. Al-Quran. Kenapa kau punya standar Waduh, janda? tang- Ketika kitab kau tidak menuliskan Gimana Ishak ini, Bang menikah Jamal? umur 3 tahun, tapi Nggak kau fair tidak dong, saya mempercayai ngomong, dia perkataan ngomong. Rabi yang setara Gimana dengan ini? hadis. Kok kau Bang nggak Damang udah percaya? mulai netral saya lihat ini. Kok nggak Oke, netral pula oke, Damang? oke. Kau entah kemana-mana. Iya, Saya iya. ngomong, gimana ini? Nggak Ya, menghargai ya, saya. ngomongnya yang benar kayak Uni tadi. Begitu ngomong Saya tutup benar. data bla 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 bla. Oke, Mau lanjut. data saya tampilin. Mau tampil? Oke, bisa tampil. lanjut. Nah, Lanjut. Gitu. Kalau Anda mau data saya tunjukkan sebentar. Anda ini hadis Anda sendiri Anda tahu. Iya, Nah, ini bukan yang soal jadi saya data, nggak pernah Abang. menyerang pribadi lu. Lu mau jual ketoprak kayak mau home brand juga nggak Abang. peduli. Tapi nggak usah bahas Bang, itu, bahas Bang. substansinya. Apaan sih? Iya, Bang Ciko dari menghujat tadi aja beraninya lu, Uni dibanding malu. membahas tentang sejarah Ishak dan sejarah Rebeka. Tugas Anda sekarang bukan lagi nambah pertanyaan. Soal pertanyaan Anda bentar lagi pasti kami jawab. Gini. Sebelum itu jelasin dulu ibaratnya gini Bang Viko. Ibaratnya ini orang Kristen di bawah lagi salah paham gara-gara pernyataan Uni. Untuk ketidaksalahpahaman maka Bang Ciko harus hebat dalam hal menjelaskan agar Kristen di bawah ini enggak paham lebih paham. Iya, Oke, jelaskan. makanya Tadi saya ngomong dia ngomong Bang kan. Ya, langsung ngomong. Oke, 1 2 3 yang tadi selesaikan. Oke, 1 2 3. Oke, masuk ke substansial. Lanjut. Si Nenek Riva ini kan sudah bilang juga tadi bahwa di Alkitab tidak ada tertulis. Opa, kakek-kakek peot ya. Kalau lu nggak berani membantah argumen gua, jangan lu Kan berusaha masuk untuk marah kabur. Nggak, lu sengaja bikin gua ke trigger biar apa? Biar lu dikeluarin dari sini dan nanti lu punya alasan untuk keluar dari sini karena lu nggak punya data untuk membantah argumen dari rabi-rabi Yahudi. Memalukan Tuhan lu Yesus yang punya kelamin itu mengikuti tradisi Yahudi. Ibunya Yesus dinikahi umur 12 tahun. Oke, assalamualaikum. Aku baru naik nih, aku ngetengahin sebentar ya. Ini Rifa mau izin. Abang Ciko, mohon maaf sebentar karena aku baru naik nih. Karena tadinya aku nggak. Udah, saya nggak usah ngomong aja ini, semua aja ngomong. Ya, udah Bang Yonas jangan dulu ya. Ini Bang Ciko nih. Ini menyangkut keimanan Bang Ciko. Kita nggak boleh nyangkal dulu. Bentar lagi. Oke, Bang Ciko. Langsung jelaskan Bang Ciko. Jangan banyak lagi ngecoh, jangan nyerang-nyerang pribadi. Jelaskan keimanan Anda. Selesai. Oke, Oke, kan lanjut. si Rifa ini tadi kan udah ngomong juga dari mulutnya kan. Kalau 3 tahun tidak ada di Alkitab, dan dia entah bawa apa saya juga nggak ngerti. Di Alkitab dia juga congornya juga udah ngomong kan tidak ada. Ya udah apalagi gitu loh. Jadi ini Anda sebenarnya udah kurang ajar nafsir sembarangan Alkitab ya. Apa arti Alkitab tuh menafsir? nggak ada tafsir-tafsir, Bu, Apa ya. arti menafsir? Loh, kan lihat dia ngomong lagi.
Jangan ini framing, gimana ini? Daman. Saya tidak akan biarkan orang goblok Loh, yaudah, framing. kau aja yang ngomong, Jelaskan saya diam. arti menasir. Turun aja ya. Jelaskan arti Kau aja menasir. yang Lu mau ngomong, kabur. Sebenarnya lu mau kabur. Bilang aja mau kabur. Apa? Banyak cerita kau. Kau tuh Ya, cuman modal mentasir congor, itu Pak. artinya menjelaskan. Gue dari tadi baca literasi penafsiran dari Rabi dan Rashi. Lu pikir Di gua Alkitab nafsir? ada nggak? Di Alkitabnya ada nggak? Oke, ada nggak tulisan Tertulis. Tritunggal dalam Bibel lu? Lo kok lali ke Tritunggal? Kita Kalau bicara ini. kenapa kau fokus. kenapa Tritunggal tidak ada lalu Loh, kau kau percaya fokus Tritunggal? aja, kau fokus Kenapa kau aja punya ini, standar kau janda? lari-lari. Kenapa Nanti saya ketika tanya tidak tauhid, kau oke juga pusing. ada tidak tertulis dalam Kau kitab nanti kau bukan Yesus tauhid juga cebok pusing, setelah Rifa. buang air besar. Kalau Kau tidak bukan ada tauhid tertulis juga bahwa pusing, Yesus bukan sunat oke pusing, bahas makanya tauhid dengan lari-lari. oke tauhid dengan Tritunggal kita bahas. Yuk, kita bahas Waduh, Cak, dua waduh, arah. makanya saya bilang kau jangan Aduh, kesakitan kau. Tunjukkan Loh. kepadaku dalam kitabmu tertulis Gimana Yesus ini? pernah Emak-emak cebok ini setelah nggak bisa buang diam, ya? air besar. Kalau Yesus tidak pernah dikatakan Waduh, cebok capek setelah buang saya. air besar, maka Yesus Nah, tidak ini, pernah cebok kalau- seumur kalau hidupnya. nenek-nenek begini, Menurut Bang si Daman, ini, Ciko, Bang. malu-maluin Nggak kau bisa Ciko. diem, memang saya pusingin. Ya udah, dia aja Makanya ngomong, Bang dia Ciko, diam. maaf mau nih Ripa ya. Udah, ngomong aja Diketengahin kalian Bang berdua, Riko saya nggak diam. mau, tapi Bang Riko Ya. tadi framing juga. Ini Framing saya apa, baru Bang? naik kan coba saya bantu ngejelasin ya. Ini Saya Bang tadi minta Abang Ciko dalil, nih, tidak Abang ada, Ciko, ya udah, maaf ya. Bang Gitu loh. Ciko, kita di room nih banyak ya ganti-gantian ngomong ya. Kita Loh, nih di tadi room ini tuh dia banyak rasa- bukan. Oke. Abang Ciko, saya tadi kan lewat beberapa room kan di beberapa room Muslim. Abang Ciko masuk di room itu pasti mempertanyakan hal ini. Saya udah berapa kali nih menemuin Bang Ciko masuk ke room ini. Satu ini aja tuh pertanyaan Bang Riko masuk ke dalam itu. Ya. Abang Ciko ya oke. Jadi ini kan udah dijelasin sama Unirifa. Sepenangkapan kita nih tentang penjelasan Unirifa tadi, di zaman dahulu nabi-nabi sebelumnya itu ada umur 3 tahun Nah, tuh, Pak. yang bisa dinikahin, kan udah jelas tadi penjelasannya. Nggak Iya ngomong kan? lah ini. Iya kan? Itu kan penjelasannya. Nah, di dalam Islam itu, maaf Unirifa kalau saya salah ya. Kalau saya salah Unirifa untuk menjelaskannya kembali boleh tuh. Ya. Jadi mungkin zaman dulu zaman sekarang itu beda, Bang. Bang Oke. Daman, kayaknya harus pakai Jangan timer sih, dipersamakan Bang Daman. zaman Bentar dulu aja. zaman sekarang Nah, gitu Bang loh. Bionas, Nah, kita Bang kan Bionas, tidak Bang Bionas, Bang Bionas, izin. Oke, Bang Bionas tidak perlu menjelaskan lagi, biar dia menjelaskan. Tapi kita tuntut data. Satu harus tertulis kata Trinitas dalam kitab dia, maka baru Trinitas itu bisa ada. Ini sebagai dasar dia menuntut kepada kita tertulis di dalam kitab dia bahwa ada kata-kata 3 tahun. Yang kedua, dia menuduh saya mentafsir. Nah, tolong tunjuk sebutkan arti penafsiran apa, biar kita tahu. 2 Loh. tahun, 6 tahun, lari ke Saya sedang meluruskan Trinitas. penyesatan yang kau lakukan di hadapan Lu publik. yang Kau sedang penyesat, melakukan lu yang logical pembohong, fallacy. kok saya Kau itu sedang bilangin, ad hominem berbohong. Apa yang saya bohongkan? Saya udah ke room api, 4 room Apa api. yang Nggak saya ada yang bohongkan? tentang Aisyah, Rifa, Pembohong apa kau itu? tidak mengerti artinya. Waduh. Menafsir kau tidak paham apa artinya. Berbohong adalah mengatakan sesuatu yang adalah tidak Saya, benar dan tidak dengar, ada. kau dengar saya. Saya membacakan sudah literasi. keempat Saya room tunggu api. jawaban kamu. Saya Cuman mute, satu saya tidak akan orang yang berbicara. jujur tentang Aisyah. Tolong Apa itu? kamu jawab pertanyaan Anda saya. ini Tunjukkan nggak kata pernah Trinitas dalam kitab jujur. kamu. Jangan nangis Ngomongin umat dong. terus. Kenapa Lu, sih Odiminem? lu Yang lain yang diam ya. nangis, lu yang Saya tampil diam, kok. kita mute, biarkan dia berbicara. Jangan ada yang Saya berbicara ngomong. ketika dia Anda tadi berbicara mau ya. saya diam. Karena dia mau kabur. Giliran 1, saya 2, ngomong, 3, Anda saya ngomong. diam. Pusing saya jadinya, gitu loh. Saya ngomong tadi Anda ngomong saya diam loh. Anda ini nggak ada etika sama sekali loh. Anda kan kita sedang membahas tentang umur pernikahan, bukan lari ke Trinitas. Kenapa Anda lari ke Trinitas, Rifa? Aduh. Nanti kalau kutanya dalil sunat segala macam kau pusing, pasti nggak akan ada. Nah itu. Jadi Anda jangan lari-lari. Di Alkitab tidak tertulis kau tiba-tiba ngomong 3 tahun. Kalau Muhammad nikahi Aisyah 6 tahun, saya tunjukkan ini sekarang juga. Anda mau? Nih. Ini jelas di sini tertulis 6 tahun. Saya nggak mengada-ngada, saya cuma baca. Tapi saya dibilang menista. Bang Ciko, tugas Anda tahu kan? Soal itu nanti boleh ketika sesi Anda bertanya. Anda jangan lari-lari pembahasan. Tolong jelasin. Gitu loh. Kalau hal itu nanti kita jelaskan, oke? Sekarang tugasnya Bang Ciko, apa yang menurut Bang Ciko tidak sesuai daripada penyampaian Uni, Ya. Bang Ciko boleh jelasin. Ibaratnya gini, Bang Ciko ini yang lebih mudah ya, saya host kan adil tuh kan gini. Anda Bang, semet- tahu nggak? Gini, diam dulu Bang Ciko, bentar aja. Kan Uni tadi nanya nih ke Bang Ciko,
apa yang menjadi dalil ini bukan membahas Trinitas. Apa yang menjadi dalil Trinitas hingga Trinitas ini dipercayakan gitu. Itu satu. Karena merunut daripada pola pikir Bang Riko, apa yang tertulis maka itu harus ditaati dan dituntutkan dan dipercaya secara apapun yang tertulis. Jadi kenapa Uni lari ke Trinitas? Bukan lari, menunjukkan substansial pemikiran Bang Ciko, di mana Bang Ciko mau setiap yang tertulis itu yang dilakukan. Begitu juga sekarang gini kepada Bang Ciko. Bang Ciko percaya tentang Ishak. Bang Ciko juga percaya tentang Ribkah, yang karena itu secara historikal ada dalam kitabnya Bang Ciko. Cuman ketika rabi-rabi Yahudi ini membahas tentang pernikahan Ribkah yang 3 tahun, tugas Bang Ciko sekarang ini membantah ke-3 tahunan tersebut. Karena Bang Ciko sendiri meyakini Trinitas yang nggak ada di dalam Alkitab. Yang dibawa oleh Uni runutan dari pola Alkitab secara historikal. Jadi Bang Riko cuma tugas menjawab. Daripada boleh nggak mesti bawa Alkitab, Bang Riko juga bisa bawa sejarah lain, buku lain, ataupun landasan lain untuk membantah pernyataan Uni. Jadi nggak semuanya yang tertulis itu ada gitu Pak Riko. Dan semuanya yang nggak tertulis nggak mungkin nggak ada gitu Pak Riko. Silakan Pak Riko. Gini loh Bang, kan kita ini beragama punya kitab yang kita percaya masing-masing. Kalau Kristen Bang itu hanya satu Alkitab. Nah kalau Islam kan ada 4. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Kalau Islam kan Quran, hadis, ijma, qiyas, bener nggak Bang? Nah, ketika si Rifa tadi mengatakan bahwa Ishak menikahi 3 tahun, tunjukkan ayat di Alkitab, kan gitu, kan fair. Tetapi dia sama sekali nggak ada nunjukin apa-apa. Dia hanya menunjukkan, saya pun nggak tahu ini entah apa gitu kan. Sumpah. Jadi kalau mau menunjukkan, membuktikan, tunjukkan di Alkitab. Nah ini siapa lagi ngomong? Saya pusing banget ini. Aduh, kalian ini nggak bisa tertib apa gimana? Sama Anda Bang Riko dari tadi udah. Atau gini Bang Riko diam Mbak, biar Oma yang jelasin. Karena dari tadi udah Bang Ciko ditanya ini Bang Riko tak kemana-mana. Iya, kalau kan Gini, Bang. saya di Alkitab Pak, sebut aja ayat berapa, kita baca sama-sama gitu loh, kan biar fair. Bang Riko, ya udah, saya bantu fitnahan Al-Quran. Gini Bang Riko, Hawa aja tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Benar. kenapa orang Islam bisa percaya Hawa? Harus jujur. Menunjukkan gini, bahwa enggak semuanya akan dirunut. Kalau seandainya semua tentang penjelasan dunia dirunutkan dalam Al-Quran, Al-Quran bentuknya enggak segini Bang. Ada kita bawa 10 rumah isinya Al-Quran, dan orang nggak ada yang sanggup menghafal. Makanya gitu, makanya butuhnya hadis dan segalanya. Gini, Bang Riko kan punya satu substansial, yaitu Alkitab. Oke, di dalamnya menjelaskan Ishak, di dalamnya menjelaskan Yakub, di dalam menjelaskan Ishak dan Yakub. Sekarang arah narasi daripada Ishak dan Yakub dikeluarkan oleh para pemikir, ahli-ahli sejarawan. Tentang apa? Tentang pandangan terhadap Ribka dan Ishak oleh rahib-rahib Yahudi. Sekarang Bang Riko yang bukan Yahudi sendiri tapi daripada Kristen nggak setuju dong ketika rahib Yahudi yang tadi mengatakan bahwa 3 tahun, maka Bang Riko harus punya data pembanding. Nggak gitu. Di dalam buku bla 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 yang ditulis oleh si bla bla blu blu menjelaskan bahwa Ribka dinikahi 17 tahun, kan bisa. Tapi kalau Bang Riko jawabannya aku di Muhammad, itu bentar lagi kita bahas. Bisa itu masuk ke substansial selanjutnya. Ini yang ini dulu kita selesaikan. Ya, Bariko boleh. Atau Bariko tinggal setuju. Ya, saya setuju dengan apa dikatakan Uni, boleh. Atau saya tidak setuju. Ini datanya. Gitu Bariko. Udah bisa saya ngomong. Halo? Ya Bang, silakan ngomong Bang, silakan. Nah, makanya gini loh, kita kan fair-fair aja. Sebut ayatnya, kita lihat bersama-sama. Jangan ini terus yang saya ulangi, Bang. Capek jujur. Saya sampai ketiduran tadi. Oh, kami udah mual ngomong loh, jangan kau lebih mual lagi saya lihat kau, Rifa. sama. Saya mual. Benar. Ya tapi apa-apa, kau nggak Kau mampu. sebut ayatnya sekarang, cepat sebut. Ya, oke. Sekarang aku Ya, tanya sama bagus. kau. Apakah segala sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab tidak boleh Apa diimani? sih, nggak usah bertele-tele lah. Apa sih? Nggak usah Sebut aja bertele-tele. ayat. Langsung sebut. Oke, enggak. Loh, tidak mau ada tuduh. tertulis 3 tahun, tapi Mama. aku bisa tunjukin Nah, dalam nggak kitabmu ada, bahwa udah dia jelas, selesai, ada clear, udah secara beres. ada. Tunggu dulu, ada Beres. tertulisnya. Nggak ada Ada toh? 3 tahun. Ada
Tunggu tadi dulu. nggak ada, sekarang ada. Anda ini Seperti gimana? yang kau minta tuh kan nggak ada. Menikah Nggak ada, dia udah di setelah usia 3 tahun. Iya, tapi kan kau manusia itu nggak Kau bodoh tuh dapat ya. dari mana? Coba sebut. Iya, sih, ini aku Ayat tunjukkan. Alkitabnya. Oke, ayat Alkitab Kejadian ya. berapa atau Oke. silakan. Oke, ayat Bagus. Alkitab Saya siap. Bagus. silakan. Ini bagus nih. Ah. Makanya dia, makanya dari tadi belajar dong kalau mau belajar. Jadi nggak usah Bagus, menjawab saya kalau punya nggak mampu kitabnya menjawab. langsung di sini, saya buka Iya, kan, Pak. siap. Nah, Bentar, gitu. sabar. Iya dong. Dari tadi ya kalau kau besarkan Unirifa, kalau orang yang tidak berkompeten menjelaskan apa-apa nggak usah didengerin, ngapain ngomong dari tadi panjang lebar tahu-tahu curhat parah, kirain mau menjawab, kirain mau menyanggah saya dia tadi, tahu-tahu dia cuma curhat. Ntar guys ya. Udah diam, nggak usah ngomong. Kalau omongan itu tidak ada manfaatnya, lebih baik diam ya, nggak ada gunanya. Ya, jadi gitu. Teman-teman, kita akan runut apakah betul Ishak menikah dengan Ribka itu di umur 3 tahun. Maka kita akan runut dalam sarapan pagi tadi ya, bentar. Ini dia. Wait. Nah, jadi kalau kita kembalikan Rashi, kita ikuti Rashi ya. Dari mana Rashi bisa mengetahui bahwa Sarah dan Ribka, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 23 ayat 1 ya. Mereka mencoba untuk memiliki standar janda. Apa standar janda? Dimana ketika mereka menuntut umur 3 tahun, tidak ada umur 3 tahun, maka mereka bilang, oh tidak bisa diimani. Tapi ketika kata Trinitas, aduh di mute dong, Daman, nggak usah Daman. Kita ini edukasi Daman. Kita itu bukan, jadi kita hidup itu bukan untuk menyenangkan hati dia ya. Kita ini edukasi. Setiap manusia itu punya sudut pandang berbeda. Jadi tergantung otaknya ya. Kalau otaknya itu nggak jalan, maka dia nggak paham. Nah, jadi kita bahas ini. Kitab Kejadian pasal 23 ayat 1. Kita buka dulu ayatnya. Bentar. Kitab langsung ini. Aduh, kalau nggak bisa bicara, nggak bisa menjawab, ya mending diam deh daripada kumur-kumur nggak jelasnya. Oke, Kitab Kejadian pasal 23 ayat 1. Oke, kita bahas. Kita buka. Nah, ini kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Teman-teman muslim catat ayat-ayat ini untuk hujah kalian semua ya. Ini make sense sekali. Sarah hidup 100 tahun, 120 tahun, 27 tahun lamanya. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, bla 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 segala macam. Nah, kemudian kita lihat di dalam, bentar ya. Nah, lalu saat itu Sarah berumur 127 tahun meninggal ya teman-teman ya. Nah, bahwa umur Ishak pada waktu itu 37 tahun. Pada waktu kelahiran Ribka, itu pada saat itu tepat Ribka juga lahir. Kita akan lihat ayatnya. Di mana ayatnya 37 tahun? Oh, Anda nggak tahu kalau Ishak umur 30. Oh, ya udah saya kasih. Kayaknya banyak sekali orang Kristen belajar sama saya ya. Gitu kan? Iya, ini saya coba jelasin sayang. Makanya yang potong dulu kan panjang penjelasannya. Ya. Padahal pun 40, nomor 37 Rifa. Ya Allah, 37 tahun ketika ibunya meninggal. Sayang banget ya orang ini nggak tahu. Anda ini. Oke, kalau saya bisa tunjukin nanti kamu bisa nggak? Kamu mau tunjukin? Saya mau kasih tahu sama kamu kitab dongeng yang mana? Mau nggak? Ini mau bahas dongeng dulu atau mau bahas usia Ribka? Kau ini lari-lari terus lah, apa sih? Nggak lari. Saya adalah orang yang senang menanggapi argumen kamu karena kamu banyak blundernya. Kamu bilang kitab dongeng di Hakim pasal 9 ayat 7, kitab itu adalah kitab dongeng menurut penulis sekolah. Loh kan? Kenapa sih dikasih ilmu nggak mau? Saya sama Oma dulu ya. Ciko diam, jangan ganggu saya lagi menjelasin dong. Biar saya menjelaskan kepada. Oke, Uni saya jadikan Uni moderator ya. Terserah Uni. Saya pun udah mumet banget nih. Iya, dari tadi loh dia tuh kayak ketakutan kita menjelasin loh. Apa sih? Diam, Daman, di mute aja dia Daman. Kalau dia nggak ada gunanya. Udah lu kamu sebenarnya ingin minta diturunkan, tapi kita nggak akan turunkan ya, karena kita ingin lihat kalian kejang-kejang dan tantrum. Tuh, udah cet. Iya. Dari tadi saya emang udah niat buat nurunin, cuman gini, kalau seandainya nurunin nggak asik banget nih, biar turun sendiri. Nah, Iya. Bentar ya. Kita kasih teman-teman ya. Ini buat kalian ya, ini buat kalian yang dikit aja Uni, dikit aja Uni dari Daman ya. Apa tuh Bang dalam renungan Bang Benas, kita kan gantian nih. Ya, di bawah nih udah ada pemerintahan beberapa ya. Ada yang mau disampaikan lagi bagaimana? Biar ini rolling, biar ada Oke, kursi. saya turun cuman itu doang. Oke, thank you ya. Oke, Makasih jazakallah. Uni Rifa, semangat tetap semangat. Oke, jazakallah teman-teman semuanya. Jazakallah. Oke. Jadi kita lihat. Oke, udah ada slot, let's go. 3:1. Teman-teman kita harus runut ya Kejadian 23. Kita baca dari Kejadian 23 ayat 1, oke?
Kita lanjut di ayat ke bawahnya ya. Dengarlah kepada kami, Tuanku, Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati. Ini menyangkut Abraham yang meninggal. Kemudian kita cari, nah di mana dia? Nih. Ishak dan Rebeka. Kemudian, nah Sarah itu ketika dia meninggal, ya tadi Ishak umur 37 tahun ya. Itu ada di dalam, bentar. Nih ya. Sorry ya, saya harus runutin ayatnya dulu ya, karena saya udah nggak simpan ayat ini, jadi saya harus cari lagi. Ngantuk. Ya udah tidur aja lu. Emang kau siapa? Emang kau penting? Tunggu, emang kau dongeng? Dia bilang kitab sucinya dongeng loh. Dia bilang Bible itu dongeng loh. Betul, emang Bible itu emang dongeng karena memang tertulis. Dongeng itu nabi yang dapat wahyu dari mimpi. Loh, nabi yang dapat wahyu dari mimpi. Kamu ketawain ya? Oke, nabi yang oke. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ini darinya. Enggak. Bilangan 12 ayat 6, teman-teman. Ini kesempatan kita enggak tersinggung kok. Karena kami sama kok. Iya. Jangan senang dulu, jangan ketawa dulu. Siap-siap ketampol ya. Oke, siap-siap ketampol ya. Nih. Oke, ini tantrum ini nih. Ya, baca Bible kamu nih ya. Nabi yang dapat wahyu dari mimpi ya. Nabi yang dapat wahyu dari mimpi. Teman-teman silakan dibaca, simak benar-benar teman-teman, ini dia Oten yang tidak mengerti kitab sucinya. Ya, sebentar, saya mau nampol dulu. Enggak, belum nyerah. Ini masih panjang waktu seharian menginjili. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Dor. Koplak. Nabi perjanjian belum selesai. Nabi perjanjian lama itu dapat wahyu dari mimpi. Jadi kau mau bilang nabi-nabi Bani Israel yang dapat dalam mimpi ini dapat wahyu kitab dongeng? Kau menghina kitab Bani Israel nih, tapi kau ambil kitab mereka, kau jadikan kitab kau. Nggak malu kau? Nggak malu kau? Oh, sambut dong. Ini. Loh, kenapa Nabi saya harus malu? Nabi Israel seperti itu kok. Kenapa harus malu? Yang malu adalah ada orang benar. Loh, Nabi saya buta huruf. Oke, mantap. Satu kali lagi kita tampol. Oke. Nabimu penyiksa. Penghujat Islam mengatakan Nabi saya pedofil. Kau definisikan pedofil, kau tunjukkan Nabi saya pedofil dari jurnal ilmiah, karya ilmiah, tunjukin. Jangan dulu, jangan pembesar. Saya minta siapa scholar yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pedofil. Kau menghujat Nabi saya, mengatakan Nabi saya pedofil. Besarin. Saya akan tunjukkan Martin Luther mengatakan bahwa Yesus pernah berzina 3 kali di sumur. Oke, saya akan tunjuk. Oke, kita bahas ya, teman-teman, kita tampol. Daman di-mute-kan. Ada 2 yang harus saya jawab. Satu, pernyataan orang terkait Tuhan dia ya. Oke, Yesus berzina 3 kali di sumur, teman-teman. Bentar. Saya tidak akan menjelaskan apa-apa kepada orang penghujat ini. Oma diam dulu. Penghujat enggak takut. Ya, Yesus berzina 3 kali di sumur, teman-teman. Bentar. Enggak kan penghujat kayak kau nggak punya tempat di sini ya. Aku akan tampar muka kau. Mute. Teman-teman, operator host, tolong di mute ketika dia bicara. Saya akan tampar mukanya dengan pernyataan Yesus berzina 3 kali di sumur ya. Oke, kita bahas. Udah ketampor bolak-balik kau. Yesus berzina 3 kali di sumur, teman-teman. Mari saya akan tunjukkan kepada kalian Ribka menikah di umur 3 tahun ya. Sekarang kita akan bahas. Oke. Wah, saya suka nih kalau kayak gini, nampol-nampol ini tuh hobi saya, teman-teman. Ya. Mari kita bahas ya, bahwa Yesus itu dalam pernyataan Martin Luther di dalam Bible Talk-nya dia berzina selama 3 kali. Oke. Nggak ada yang percaya. Dasar hombreng, tukang tusbol dari belakang. Terkena HIV. Penyakit HIV. Nggak ada yang percaya sama kau. Ya, kau HIV nih nih. Ya, nih dengar teman-teman ya, ini pernyataan dari dia. Sejarah Yesus nih berbicara tentang Yesus pada conference The Modern Churchman. Di mute aja Daman. Churchman di Oxford tahun 1967 di Canon High Montefiore. Pendeta Greg Santomari Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural. Apa ini bacaannya? Homreng. Ini ditulis di mana? The Time Juli 28 1967. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Bible Talk-nya. Siapa yang berzina, teman-teman? Siapa yang berzina? 18 autentitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan Arnold Lund. Mute.
Weimar menyitir satu nukilan dari Bible Talk di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Kristus bahwa Martin Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berzina sebelum meninggal. Arnold Lund, ini ada di dalam Arnold Lund, The Revolt Against Recent Eyes dan Spottiswoode Publisher di London 1950 halaman 233. Nah, inilah asli perkataannya ya. Kristus adultery ya, teman-teman, Kristus adultery. Astagfirullahaladzim ya. Jadi gitu teman-teman ya. Lanjut. Sekarang kita bahas tentang pengajian tentang Ishak ya, tentang Ishak dan Ribka. Ini masih sanggup nih ngadepin Ciko? Masih biar. Tapi Daman bisa kerja di mute soalnya ganggu, nggak kedengaran suara Uni nanti pas menjelaskan ya. Nah ya. Jadi nah ini dia Anda ini ya, ini. Moderator. Nggak apa-apa. Tidak ada yang percaya. Moderator Tiara, tolong ya. Tolong ya. Justru gini teman-teman ya. Teman-teman jangan dulu ada yang bicara. Justru dengan seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan saya. Tidak ada yang peduli dengan foto itu. Ya, tidak ada yang peduli. Mari kita bahas lagi. Sarai. Malu dong. Kok malu? Ini loh, Yesus saja berzina 3 kali. Kenapa kamu nggak malu? Itu video editan saya udah tidak ada yang percaya. Gini loh, Ciko, Yesus itu berzina 3 kali. Kenapa kamu nggak bahas itu? PCS. Udah. Kita bahas Sarah menikah umur 3 tahun. Masih sanggup nih, kok nggak sanggup? Saya ini udah. Saya sanggup. Dia ini Sabar teman-teman. Teman-teman, ini saya live-kan di YouTube. Teman-teman, Brevier diam. Teman-teman diam. Undang-undang ITE adalah menyebarkan foto, bahkan foto editan di publik, dan ini saya live-kan di YouTube. Kuasa hukum saya, Bang Glenn, sedang mengumpulkan orang-orang yang secara sengaja menyebarkan video yang adalah editan saya, dan Bang Glenn dengan 5 kuasa hukumnya di belakang sedang menunggu hal ini. Ya, Bang Glenn itu kuasa hukum saya lagi nunggu ini. Bang Glenn siap-siap, ini ada di YouTube. Iya, sabar, nggak apa-apa. Sudah ada 5 orang yang akan siap-siap pakai baju orangnya, teman-teman. Sabar, teman-teman, ya nggak apa-apa, ya. Oke. Goyang dong, Rifa. Bisa nggak saya lagi lanjutkan? Bisa nggak saya lanjutkan? Ciko, Brevier. Oke, saya kasih deh. Oke. Ya, udah ada kasih ini deh. Udah saya kasih kamu deh. Ya, wow, keren banget ya. Keren banget. Ini dia. Keren dong Anda. Oh iya dong. Keren dong. Ya, ini saya kasih. Saya kan cantum. Udah, tanya sama mama kamu lah. Mama kamu mungkin. Ini Anda kok gimana sih? Tanya mama kamu dulu dong. Mama kamu mungkin jualan di micet, mana tahu. Bukan dong. Ini aslinya. Bukan dong. Ini aslinya ini. Ini kayaknya kita nyerah aja sama orang kayak gini ya. Nggak apa-apa turunin, tapi saya kasih ya satu apa namanya satu dong tadi katanya nggak diturunin. Ini bentar Daman tunggu dulu Daman tunggu dulu Ya, lambat kali. Udah duluan. Daman ini saya kasih bentar Daman, ini bukan kasih dulu manusia ya. tadi itu. Nah, saya kasih. Nah, ini ya. Orang gila itu yang dijemput. Ya, nggak apa-apa. Bentar. Nggak, jangan kaget. Ini loh saya kasih ya. Jadi orang-orang seperti ini kenapa jadi sesat? Karena dia percaya gampang banget dengan hoax ya. Nih. Uni kepental. Oh, kebentar. Oke. Bang, naikkan lagi bang, pengikut orang gila yang dijemput mamanya tadi bang. Naikkan lagi bang. Siapa? Yang tadi. Jangan itu di publik nih bang, bahwasannya dia pengikut orang gila yang dijemput mamanya. Itu Markus 3:21. Mamanya aja bilang ini orang gila, biar ku jemput pulang. Masa di publik ditunjuk? Itu dalilnya kuat loh. Jadi ibaratnya gini, saya diskusi sama Ciko. Ya. 321 bang. Siap. Maaf ya, kayaknya udah tidak terkondisikan ya. Kalau Iya tadi ya. nggak usah. Gini Oma lebih adem loh dari tadi Oma. Apa yang ditanyakan Oma akan berusaha menjawab bagus. Kalau Ciko nih pertanyaannya jadi nggak ngerti. Ibaratnya dibalik kita tanya pertanyaan, dia seharusnya disuruh ulang dulu pertanyaannya.
Karena di balik pertanyaannya aja dia nggak paham. Karena jelas-jelas loh, saya kan menjelaskan tentang ini agama Anda sedang ditanyakan, Bang Ciko. Tugas daripada Anda sendiri adalah mempertanggungjawabkan agama Anda. Soal jawaban tidak dipaksa kami untuk paham gitu. Akan tetapi kan setidaknya dia bisa jawab. Ini ditanya bagaimana mempertanggungjawabkan sesuatu yang menjadi salah. Harusnya Bang Ciko ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seharusnya beliau itu membawa data pembanding, tapi malah bawa data hadis tentang Aisyah. Aisyah tadi udah capek jungkir balik salto belakang saya jelasin masalah hadis Aisyah tersebut. Berarti menunjukkan dia orang yang nggak butuh jawaban kan gitu. Nah, kepada orang yang nggak butuh jawaban ngapain capek-capek? Ya. Oke, mana Uni? Uni mana dia? Ada Uni kah? Nah, jadi gini. Sebenarnya gini ya, kalau menurut saya diakui pun oleh orang Kristen tentang Ishak menikahi apa namanya itu? Ishak ya diakui pun oleh orang Kristen. Misalnya Oma nih mengakui bahwa gini Oma, mohon maaf Oma. Misalnya Oma mengakui tentang Ishak yang menikahi apa namanya itu Ribka umur 3. Nggak ada suara bang, nggak ada suara bang. Daman, besarkan Uni. Ya, bentar nih, saya tengahin ke Oma. Gini Oma, ibaratnya gini. Ketika Oma mengakui tentang Ishak yang menikahi Ribka umur 3 tahun, itu tidak mengaruhi kekristusan Anda. Kan Yesus nggak pernah lakuin itu kan gitu Oma. Udah, jadi yang perlu bilang daripada kami tadi kan kami dituntut menunjukkan data. Uni Rifa menunjukkan datanya. Seharusnya beliau yang tidak setuju bukannya bawa hadis, akan tetapi jelaskan ini gini bang. Kan lebih mudah. Seperti Oman menjelaskan tadi masalah antara perjanjian lama perjanjian baru. Walaupun saya mungkin tidak bisa menerima omongan Oma, tapi saya setuju karena itu keimanan Anda kan gitu Oma ya. Nah, oke, kita besarin Uni Rifa lagi. Oma ada tanggapan silakan. Oke, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya. Ciko tadi sudah saya follow dan ntar Oma, saya sudah kirim kepada tim ya, kepada tim APII dan juga tim ini. Insya Allah nanti pertama dia menghujat secara terang-terangan di publik dengan mengatakan Nabi kita pedo ya. Pedo itu adalah istilah untuk orang yang memiliki kelainan seksual dan dia di-live-kan di YouTube. Insya Allah akan segera cepat saya kirimkan ke kuasa hukum kita. Yang kedua adalah menyebarkan video orang yang tidak jelas siapa itu ya. Iya ini ya, Asmaroloka, ini wajah Uni bukan? Bukan Uni. Deh, kayaknya. Wajah Uni? Bukan Uni. Bukan Oke, terima itu. kasih ya. Jadi kita akan proses Ciko, itu Ciko jelas akun real ya. Ciko itu akun real ya. Nanti insya Allah kita akan proses dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Jadi Agatha, ada beberapa orang sih yang memang, jadi list-listnya itu emang kita lagi proses kiamat kan. Pihak JCC, APII dan teman-teman dari kalangan Islam itu sedang memproses kiamat dulu. Nah nanti setelah kiamat selesai, mungkin akan bergantian. Jadi ada list-list. Nah, jadi penghujat-penghujat yang terang-terangan bicara tanpa data, mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil, ya mohon maaf ya, itu tidak bisa sesuai dengan ranah medis karena pedo sendiri memiliki definisi yang tidak pernah bisa sampai kepada baginda Rasul. Nah, kalau menikahi anak usia di bawah 3 tahun atau di bawah 6 tahun, ya pertanyaannya adalah apakah tradisi ini tidak diimani oleh orang Yahudi? Saya tidak mentafsir, tetapi itu adalah pendapat Rasi dan Rabi. Teman-teman Kristen ini mereka mengambil kitabnya orang Yahudi tapi menolak pentafsiran orang-orang Yahudi. Sementara tradisi Yahudi mempercayai anak-anak 3 tahun lebih 1 hari itu boleh dinikahi. Loh, kalau orang Kristen menolak hal itu ya wajar karena mereka bukan Bani Israel. Nah, Bani Israel, Rasi atau Rabi, para petinggi Yahudi sendiri mengambil sumbernya dari pernikahan Isa dengan Ribka. Saya bisa tunjukin datanya. Hanya saja karena datanya berunut. Jadi saya jelaskan di sini. Kalian lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 23 itu ya. Kitab Kejadian pasal 23 ayat 1. Sarai meninggal di umur 127 tahun, ya. Dan si Ribka waktu itu baru lahir. Maka Ribka dan Ishak menikahi Ribka di umur 40 tahun. Pada waktu ibundanya meninggal, Ishak itu berumur 37 tahun. Nah, di umur 40 tahun lah Ishak menikah dengan Ribka yang baru lahir di
ketika Sarai itu meninggal di umur 127 tahun. Maka kalau dihitung umurnya 3 tahun, ya. Dan ini diimani oleh orang-orang Yahudi, bukan kata saya, tapi oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, kita di sini edukasi. Ya, kalau tafsiran. Kalau si Ciko mengatakan tidak tertulis di dalam kitab saya seperti itu, saya tidak akan beriman. Maka tidak tertulis bahwa Yesus itu pernah cebok setelah buang air besar. Maka Ciko mengatakan Yesus tidak pernah cebok seumur hidupnya. Tidak tertulis kata Trinitas di dalam kitab dia. Maka Trinitas itu tidak boleh diimani. Itulah menurut Ciko. Nah, jadi teman-teman Kristen itu kalau berdebatnya, misalnya mereka sudah kalah dalam argumen, mereka akan serang pribadi. Mereka akan percaya kepada hoax yang dilemparkan oleh orang Kristen sendiri. Bahkan even itu adalah fitnah sekalipun, mereka akan katakan, makanya mereka itu percaya ketika orang Yahudi memfitnah Yesus, kau telah menyetarakan dirimu dengan Allah. Karena kau mengatakan dirimu anak Allah. Mereka percaya dengan fitnah orang Yahudi kepada Yesus. Makanya mereka mengatakan Yesus adalah Allah. Inilah kenapa saya katakan kepercayaan orang Kristen adalah fitnah terhadap Yesus. Contoh, Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus terkutuk mati di tiang salib. Karena yang mati di tiang salib adalah orang-orang terkutuk. Orang Kristen percaya Yesus terkutuk. Dia percaya terhadap fitnahan kepada orang benar ini. Orang benar kok terkutuk. Nah, inilah mengerikannya ajaran Kristen, teman-teman. Ini bukan lagi masalah doktrin, tetapi betul-betul pengajaran dalam kitabnya yang dibawa oleh Paulus, yang adalah orang yang saya bisa buktikan melakukan sinkretisme, mencampur adukan ajaran pagan Yunani dengan ajaran orang Yahudi. Wajar orang Kristen menurut Islam tersesat. Penistaan mereka terhadap Allah sangat luar biasa. Mengatakan bahwa Allah itu punya kelamin, berjumbut dan disunat hari ke-8. Mengerikan sekali. Mereka juga memfitnah bahwa Nabi Yesus alaihissalam itu terkutuk mati tergantung di Galatia pasal 3 ayat 13. Mereka juga memfitnah Taurahnya orang Yahudi itu adalah kutukan dan mengurung manusia dalam dosa dalam kitab Roma pasal ketiga ayat 10. Inilah mengerikannya ajaran teman-teman kita Kristen. Tapi kita tidak boleh marah kepada ajaran mereka. Kenapa? Karena memang mereka dibolehkan di Indonesia ini, yang ajaran ini datang bersama penjajah. Penjajah datang membawa ajaran ini, lalu kemudian diimani oleh orang-orang yang sudah terpapar ajaran ini. Ya, karena kita sudah mengikat perjanjian Undang-Undang Dasar 1945, kita tentu tidak boleh marah dengan orang-orang Kristen, karena orang-orang Kristen agamanya memang dibawa oleh penjajah, ya.